Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, yang mulia, yang terhormat, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara kesemuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan pengajian kita, yaitu dalam rangka membaca kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi biddaraini amin. Wa amma sadaqatul fitri, kita langsung sadaqatul fitri. Fahiya wajibatun ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin fadala an qutihi wa quti may yaqutuhu yaumal fitri walailatahu sa'un mimma yaqta'u bisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mendawani uthulutha manin yukhrijuhu min jinsi qutihi aw abdala minhu wa qismatuha ka qismati zakatil amwal. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam addu zakatal fitri aman tamununa. Adapun zakat fitrah atau disebut dengan sedekah fitrah, maka hukumnya adalah wajib atas penyampaian daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kepada tiap-tiap orang muslim yang ia daripada makanannya atau pemakannya dan pemakan orang yang ia beri makan pada hari fitrah dan malamnya. Nilainya yaitu 1 gantang daripada barang yang menjadi makanan pokok dengan gantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 wadah dan sepertiga di zaman Rasul dengan wadah man namanya. Mengeluarkan ia akan pada jenis makanannya atau lebih daripada itu. Cara membaginya sama seperti membagi zakat harta. Rasulullah SAW bersabda, bayar atau tunaikan makan zakat fitrah daripada orang yang kamu wajib memberi nafkah kepada orang itu. Maknanya zakat fitrah yaitu zakat yang biasa kita mengerjanya, yaitu berbetulan dengan puasa bulan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal atau disebut Lebaran. Zakat fitrah zakat perorangan. Selama orangnya muslim maka wajib ya berzakat atau dizakati. Tapi bagi orang yang lebih daripada
keperluan pemakannya entah di hari raya dan di malam hari raya. Kalau lebih, kalau tidak lebih, ya berapa dia mampu untuk dirinya, kemudian dia bisa lagi untuk istrinya, nah, kada bisa lagi untuk anaknya, ya kada mampu namanya. Jadi wajibnya hanya kepada dirinya dan istrinya. Tidak ada permasalahan orang muslimnya, kewajibannya menyeluruh, baik orang muslim yang sehat atau yang sakit, baik orang muslim yang masih bayi atau sudah balik, baik orang muslimnya sudah lanjut usia. Kewajiban zakat fitrah ini kada ada terhenti, menyeluruh. Cuma batas wajibnya yaitu seseorang yang diberi Allah Ta'ala umur sampai bertemu malam atau awal bulan Syawal, malam hari raya, terbenam matahari akhir bulan Ramadan, orang itu masih hidup, lalu bertemu bulan Syawal, maka wajiblah zakat fitrah. Ini beda dengan zakat-zakat yang lainnya. Ini menyeluruh, hitungnya per orang. Artinya di dalam rumah tangga itu satu per satu, tetapi syaratnya kalau mampu, kalau lebih. Itu perlu juga diketahui. Di sini Imam Ghazali menyebut dengan wadahnya daripada bahasa Arab man. Nah, kita biasanya memakai mazhab Imam Syafi'i sebutannya mud. Satu gantang fitrah 4 mud. Mud daripada mud Rasulullah juga, mud nang di Madinah. 4 uting, 1 gantang fitrah. Kewajibannya adalah qut, makanan pokok. Apabila kita di balik papan nih makanan kita, makanan pokoknya beres, nah beres dikeluarkan. Nah wajibnya hanya makanan pokok. Ada bang tambahannya lagi itu kada ada. Nah, ini hukum zakat fitrah. Ada juga duitnya ada. Zakat fitrah wajibnya dengan makanan. Siapa yang pemerintah daripada lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kebiasaan orang di kota lalu memakai uang, duit, nilainya, ngarannya, nilai daripada makanan. Ajab Imam Syafi'i tetap ditukarakan dulu ke beres. Baru beresnya diterima mazhab kita. Ada kauha berubah daripada kata makanan. Kecuali berpindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah, maka boleh berzakat fitrah dengan nilainya, duit saja. Nah, berapa segantang? 30.000, duit saja 30.000. Tapi orang yang berzakat itu taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau memakai mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka ujar sidin kada boleh, artinya kada sah. Duitnya itu ditukarkan dahulu kepada makanan, baru boleh. Terserah aja makai. Artinya seluruh mazhabnya itu seberataan untuk menyelamatkan kita aja. Adat daripada orang di kampung, di Kasir, di Banjarmasin,
itu rata-rata mereka beres. Misalnya di masjid ada penerima zakat fitrah, maka penerima zakat fitrah itu menyiapkan satu gantang fitrah beres. Tapi bila orang membawa duit saja, maka disuruh membeli atau menukar beres yang sudah disiapkan oleh panitia atau amil dari penerima zakat. Maka dijual dulu tuh, dibeli oleh si orang yang mau zakat, kemudian dia keluarkan zakat, diterima oleh si penerima. Nah itu tadi, maka mazhab Imam Syafi'i baru sah. Karena itu perlu juga dipelajari. Jangan mengikuti orang, gawian orang kita ikuti, ilmunya kadada. Nah itu tak salah. Kecuali tadi berniat sampiannya dan orang yang menerima, kedua-duanya harus tahu dengan nilainya atau uang. Misalnya 30.000, sahajaku mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai uang 30.000 karena Allah Ta'ala. Maka yang menerima wajib tahu itu mazhab Imam Abu Hanifah, dan yang mengeluarkan wajib tahu itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau nang bajakat aja nang tahu, nang menerima kada tahu, nah kada boleh juga. Keduanya harus sama. Kenapa? Karena bakalahi keduanya. Ujian nang menerima kada sah, ujian nang mengeluarkan sah. Anda urlalah belajar sebaik-baiknya. Nah itu dan hidup di kota ini pengaruh kada hendak capi. Nah itu nah pengaruhnya sangat berpengaruh kepada kaum muslimin. Melihat ada orang bayar lah hendak juga kita, ada menukar-nukar lagi beres, orang nang menerima kada menyiapkan juga beres. Kalau dahur aja karena udah meninggal dunia, kita kan hendak bernilai zakatku mana, sekalinya kada sah. Mazhab Imam Syafi'i karena bacaannya adalah qut. Qut itu bahasa Arab, bahasa kita makanan pokok. Kadang ada di sini menyebut dengan kata duit itu kadang. Duit masuk zakat harta, zakat fitrah itu qut bacaan. Dan sini ditulis satu gantang, duitnya ada gantangannya kenapa? Itu harus hati-hati dengan tak. Yang sebenarnya yang pada zaman Rasulullah adalah makanan pokok. Karena ada wadahnya, mut ngarannya, 4 mut segantang. Jikalau di zaman Rasulullah itu ada kata duit, saya ada riwayat duit, itu kan ada. Nah, kenapa mazhab Abu Hanifah? Karena mereka tetap hukumnya segantang, cuma nilainya, nilainya aja dihitung duit untuk memudahkan kepada kaum muslimin. Kada berzakat duit, kada berzakat beres dengan nilai, tapi tetap makanan pokok kada berubah, cuma nilainya. Kita kan langsung aja tuh 35.000 berzakat, kada mengartiin tuh berzakat duit, kada boleh berzakat nilai segantang. Imam Abu Hanifah membolehkannya nilai bukan duit. Nilai dari segantang 35.000 misalnya. 35.000 itu nilai daripada segantang, bukan duit, tetap aja dengan kata makanan pokok.
cuma nilainya aja itu harus hati-hati nih itu. Ini agar supaya jelas, jangan berubah-ubah lagi itu. Permasalahan ini baca aja kitabnya Rahmatul Ummah ala Mazhab Arba'ah. Rahmatul Ummah ngaran kitabnya Mazhab Imam Nang Ampat. Baca aja di situ masalah zakat fitrah. Nah, kemudian nang lebih dari itu ngarannya Mizanul Kubra karangan Abdul Wahab Asy'arani. Di dalamnya itu adalah mazhab arba'ah dengan keterangan-keterangan masing-masing itu mazhab. Nah, keterangan punya mereka, tapi kada ada belain dari asal itu. Seluruhnya mereka hanya untuk memudahkan kepada kaum muslimin yang mereka ya berbeda-bedalah tinggalnya. Lalu pas sekalinya di kota kita tinggal, orang langsung duit, nah, kita pakailah mazhab Abu Hanifah. Tadi zakat fitrah itu boleh di awal bulan Ramadan, di waktu mengeluarkannya boleh, tetapi belum wajib, hanya kata boleh. Ya, hendak bersungsung awal bulan Ramadan wajib berzakat zakat fitrah. Kenapa? Karena hendak berjalan kan kedua bulan Ramadan, hendak berumrah di Makkah, berumrah 40 hari, lebihan nanti zakat berdahulu. Di kampung seorang zakat fitrah itu di mana tinggal di situ. Dahulu wajibnya adalah apabila bertemu dengan awal bulan Syawal. Cara menghitung bertemu awal bulan Syawal adalah setelah terbenam matahari. Apabila matahari maghrib, nah itu sudah bertemu awal ngarannya. Maka di situ apabila seseorang meninggal dunia pas maghrib hari Lebaran malamnya, wajiblah zakat fitrah. Apabila seseorang lahir sesudah maghrib, berarti malam juga nih, malam hari raya, maka kada wajib zakat fitrah. Kada wajib nih, apa? Karena kada mau bulan Ramadan lahir teh. Ini kan bulan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal. Ada perbedaan antara kata orang meninggal dan ada kata orang lahir, tapi sama pada malam. Nang menzakati siapa? Nang wajib kepada ahli warisnya, nang menzakatinya nanti. Nah, ini tadi menyeluruh tak sampai ke anak bayi apa semua anak itu. Orang kering enggak, orang kaya apa samaan. Nang wajib kepada orang nang mampu tadi, nang ia menapakahi kepada seluruh mereka itu. Boleh aja dengan kata batakar tadi, gentang katanya, boleh juga betimbang kilo katanya. Nah itu nang menentukan masing-masing di negeri, namanya negeri Indonesia 2,5 kilo misalnya. Nah itu pemerintah atau Departemen Agama yang bertanggung jawab, karena ditentukan untuk menyatukan agar supaya kada berbeda. Itu tergantung, karena di negeri lain timbangannya itu kan tergantung negeri masing-masing. Yang paling abdal adalah batakar. Batakar itu paling bagus. Kemudian zakat fitrah penyempurna kita di waktu puasa di bulan Ramadan.
ada waktu berpuasa itu kekurangan, disempurnakan, dibersihi oleh zakat fitrah. Sehingga ada riwayat puasa itu kadang naik kadar Allah Ta'ala tergantung di langit yang pertama atau kadang naik sehingga membayar zakat fitrah. Maka kewajiban membayar zakat fitrah itu kadada putus dengan kata habis di waktunya, kadada tetap wajib selama orang itu tadi mampu. Orang salat hari raya, sebelum salat hari raya zakat fitrah kalau ngarannya dah. Apabila sesudah salat hari raya maka disebut sedekah. Ada lagi zakat fitrah, pahalanya itu mengecil, tetapi kewajiban membayar itu kada gugur walaupun hukum sedekah. Tiwas orang berlambat anak bayar imbah orang bari raya. Kalau bang gaya kita habis waktunya sudah kada wajib lagi aku itu kada mau itu kada gugur, tetap wajib sampai riwayatnya orang tua asalnya berduit kada bayar zakat fitrah pas bertamu malam hari raya kebakaran habis duit, kewajibannya kada gugur. Karena kenapa? Maka dibayar-bayar. Melambat tekannya itu kesalahannya. Kecuali pas belum bertamu malam hari rayanya. Ada bertamu belum. Nyaman malam hari raya bayarnya. Sekalinya habis hartanya. Ada wajib lagi. Karena kada bertamu dengan kata kewajiban keperluannya. Nah ini bertamu. Cuma malam-malam betakan kau aja malam raya bayar kaina siang-siang ujar pas habis duitnya. Nah itu tahu hutang mantap. Nah sangat pentingnya zakat fitrah sehingga disebutlah kita biasa berhari raya fitrah. Lalu riwayat kata fitrah itu bermacam-macam, ada maknanya kembali kepada awal seperti kita baru lahir. Syaratnya asal puasa bulan Ramadan 30 hari atau 29. Kemudian bayar zakat fitrah. Setelah itu salat hari raya, maka orang tadi ada dia berdosa lagi, bersih kayak orang baru lahir daripada ibunya, kayak orang baru lahir. Amun inya kawa istiqamah mengamalkan dan menjaga dirinya sampai meninggal dunia, untung orang tak, karena kada dia berdosa lagi. Tapi kita nah ini hari raya tu lalu pindah biasa pulang. Nah apakah ada digawi ini dan ini berdosa pulang. Setahun sekali ada pembersihnya, seminggu sekali hari Jumat pembersihnya. Siangnya ada awal kalau subuh adanya, ada akhirnya sore atau terbitnya matahari. Mulai subuh tu sampai terbitnya matahari pembersihnya, terbitnya matahari itu. Apabila inya beristighfar betubat bersih seharian. Malam nih mulai terbitnya matahari sampai terbit fajar subuh tu. Di subuh tu pulang biar beristighfar, malam tadi pulang bersih pulang. Jadi Allah Ta'ala itu memberi seluruh waktu untuk membersihkan diri dan seluruh jiwa raga kita, badan dan hati bersih. Nah itu hitungan hari, ada hitungan jam. Kita juhur sudah sembahyang juhur. Nah antara juhur ke asar itu bersih.
karena orang nong sembahyang diampuni Allah dosanya dah. Nah, betul asar maghrib bersih pulang. Maghrib ke isya ke subuh. Nah, itu antara subuh dengan zuhur itu selama orang berniat panjang umur aku kaina salat zuhur maka bersih pulang. Itulah makna daripada hadis Rasulullah bertanya kepada sahabat, apabila kita umpamanya membalasah diri, nah ini 5 kali sehari itu mandi 5 kali, kira-kira ada kotoran? Ujar Rasulullah, sahabat kada. Seperti itulah contoh salat 5 waktu. Nah itu ada kadar waktu belum tuh? Saah ngarannya jam bersihnya meninggal dunia selamat juga. Ada pulang kadar daripada detik atau menit itu melewati napas kita. Napas keluar masuk tuh dijaga, isinya ibadah, bersihan juga. Karena nilai hidup hanya 1 kali napas. Bila napasnya nah itu bernilai ibadah. Habis itu kan ada lagi pembersih. Hanya yang terakhir pembersih yang sebenarnya adalah dengan kematian. Apabila mati sudah kita nih kada ada lagi dunia, ada bersih lalu sudah, maka kembali kepada asalnya, yaitu dari Allah yang mencipta, kembali kepada Allah yang mencipta. Apa artinya manusia ini? Ternyata kalau diteliti, Allah Ta'ala maulah manusia. Kalimah wa yutahiruhum itu kan kepada ahli bait asalnya. Tapi ahli bait tatahira itu kalau dilihat daripada kelebihan agama kita. Ayatnya itu asalnya kepada Rasulullah. Rasulullah itu disucikan oleh Allah tanpa ada dosa sama sekali kada ada kesalahan. Kemudian ahlu bait Rasulullah itu dibersihkan Allah Ta'ala juga. Selama ahlul baitnya itu ada berubah dengan datunya, berubah ampih jadi ahlul bait. Jangan dikira ya bisa aja juga dulu kurang duit lalu keluar daripada Islaman tuh berubah ngarannya. Nah, itu selama kada berubah aja ahlul baitnya itu suci juga. Ahlul bait nang umum ya umat Rasulullah nah ini suci juga karena mengikut kepada kelebihan nabinya. Yang paling utama Nabi dan Rasul adalah Rasulullah, lalu sambungannya paling utama umat adalah umat Rasulullah. Ada lagi yang paharatnya. Kalau kayak itu berarti kan ada dosa bersih seperti Anda. Orang memandang daripada nabinya. Coba dilihat seluruh Nabi berhajat kepada umat Rasulullah SAW. Seperti Anda, karena mereka melawan Nabi. Rasul itu dilawan oleh umatnya. Kami belum disampaikan lagi ujar umat Nabi Nuh. Belum. Ujar Nabi Nuh sudah. Ujar umatnya belum. Siapa saksinya? Ujar Nabi Nuh tuh umat Nabi Muhammad. Bahajata. Karena ada tertulis di dalam Al-Quran Nabi Nuh menyampaikan risalah Allah. Kita ini jadi saksi akan kebenaran para anbiya wal mursalin. Kayak apa? Orang menjadi saksi ada kawasan berangan. Harus orangnya memang orang yang saleh, orang yang takwa. Orang fasik jadi saksi kada sah. Berarti apa artinya nih? Umat Rasulullah setiap
tahun ada pembersih, setiap minggu ada Jumat ada pembersih, setiap hari ada pembersih, malam ada pembersih, jam waktu ada pembersih, detik dan menit ada pembersih. Akhir adalah kadada menit lagi, apabila kadada menit hilang waktu, itulah bersih yang sebenarnya, karena kembali kepada ampun waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alimahata man kana akhiru qalbi la ilaha illallah dakhala. Kita menyukuri lah kita. Jangan tapi kebanyakan mahayal kita. Syukur kita diulah oleh Allah Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawi nang fardu nang sunnah samampunya, hidupnya ini beradab behalak nang anom dah halak kabel nang Tuhan sayang anak anom. Cara bahalaknya meliwati pembicaraan pandir kita nang lidahnya ini melewati itu. Akhirnya di perbuatan tuh bisa aja orang maturakan lagi. Lidah bedulu nang anom dah pandir kepada nang Tuhan sederhana, jangan kayak menggasak-gasak. Orang tua digasak berjalan, ini kawamang tuh orang kan dilaju lagi. Tentu ada tata caranya kan tuh. Nang tua jangan bisa bermamai aja, bisa membimbing kepada nanum tuh lama anak kasih sayang. Sehingga lalu kuat agama nih. Kada boleh hujan anum tuh. Jadi imam ada nang Tuhan di belakangnya salah, nang Tuhan menegur, nang Tuhan dikarasi gigi habis sudah, jadi kada nyaman juga. Bacaannya tuh bergoyang di belakang, bilang mengantuk, bilang nak cocok. Nya orang tua ada suara apabila sudah umur 50 ke atas bergoyang sudah ada. Pita suara ini beda dengan lagi muda tagas. Ayat tentara siap, ini lagi muda coba sudah tua siap, jangan lambat sedikit. Anunya begetar sini kata kau lagi, kayak bahari itu. Nah itu kan itu apa lagi? Artinya kita ini kurang lebihnya. Apabila ada ta'anum pada kita nang Tuhan menjagakan ya salah. Ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nah anum jangan tersinggung. Orang madahkan supaya bagus, nang Tuhan memadahkan jangan mamamai. Nah, ada bedanya itu. Jadi selamat deh keduanya, karena sama pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kain nang anum tu Tuhan juga nya, nang Tuhan ini kan kau lagi banum anu. Bahaya apa? Entah kau lagi pasti belemah apa bisanya innalillah ta. Coba kalau kada dididik berdahulu anu ngalih benar kan nata kayak apa makanya ente orang sekolah polisi ada pulang anu tentara ada pulang anu ada kawal lagi nang Tuhan itu sama laman di jalanan ada kawal lagi menangkap orang ada kawal lagi anu pulang kayak itu agama nih kayak itu aja. Setiap waktu dalam perjalanan hidup agama itu harus mempersiapkan. Karena nanti kata kalau apa lagi habisnya anum belanda. Amunnya kada siap ya terputuslah sudah. Apa dibawa oleh nang Tuhan ilmu dan berkah ilmu ke dalam kubur. Orang kada ada ruginya. Kita nang tertinggal nang rugi. Orang itu ulama besar bawa sidin ada dia apa akhirnya ditanyakan di kubur udah aku sampaikan orang kada masih kan kayak itu biasanya parukunan aja tadi diajarkan cukup untuk keselamatan umat Rasulullah sampai akhir hayat parukunan aja apalagi tambahannya tambah di parukunan itu sudah ada sifat 20-nya sudah ada ilmu nang fardu ain sudah ada juga ilmu nang hati sedikit
ada banyak bang, sudah ada perang di situ tata cara kaifiat untuk melaksanakannya sampai mulai nang fardu sampai karena kayak apa di dalam kubur supaya selamat kayak apa supaya ditanya kawa menjawab dibangkit baik lewat siratal mustaqim kada gugur kita terhindar siksa neraka masuk ke surga ada itu disebut haluan hidup ada di situ. Nah, cuman kita ada itu aja cukup apalagi sudah sampai ke belajar kitab hadis itu kan sudah di atas daripada kefarduan ain fardu ain dah baca kitab Bukhari Ihya Ulumuddin itu melebihi seharusnya bagi orang yang bujur belajar alim sudah ada sawat lagi di kampung tuh orang bakal lahir tentang agama karena ada mendakan nah ini nang bujur nah itu kitanya belajarnya kada istiqamah belajarnya tuh berpanggil-panggil kada mu'alim orang seluruhnya bahari kan apa maka pina capat benar diberi Allah Ta'ala paham istiqamah asalnya turun aja taruh tuh paham kada paham urusan Allah Ta'ala itu istiqamah setelah selesai nah di sini Allah beri kawa membuka kitab nang dipelajari bahari tak ini bang dia guru bahari ini bang ini lalu maraitna lagi sudah ada catatannya coba kita sepanggal aja pertama bab wudu belajar bab mandi kada belajar bab langsung salat nah ini lalu ngalih kayak apa sih mandi kada istiqamah gitu orang belajar berkitab lalu basusun habisannya badan ini bersih hati bersih roh bersih apabila sudah bersih dingarani fana kada ada wujud kita nah hanya wujud Allah nang tabaraka wa taqaddasa maha suci maha agung nah inilah makna tasawuf bukan kita jadi orang wali kada orang membersihin ada tasawuf itu artinya bersapi bersih tasawuf apa ya tasawufan itu yang kita pelajari baca kitab kemudian pian mendengar apa ini tujuannya membersihi diri luar badan jasmani dan hati diri batin ruh dan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersih tapi belum jadi lalu dibersihi supaya jadi apabila sudah bersih wujud pian karena sorangannya pian kada ada lagi nah ini Allah Ta'ala sudah nah inilah makna orang berguru pertama dengan guru di kampung maknanya pelajaran yang perdoain itu habis sudah guru di kampung pindahlah ke kampung yang lebih pindah lagi akhirnya berguru dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak itu sebenarnya habisannya berguru dengan Allah Ta'ala nah ini sudah ada depan kawan kayak itu aja ya ada kawan emang kada berjalan kita memang kada sekolah kayak ada kawan tuh polisi itu kan apa bakat jenderal ada kawa kita masih sekolah SD hendak bakat jenderal jatuh kurang nah, jurang gadungan jenderalnya tapi nah sekolah SD SMP SMA lalu ke kepolisian bagus sekolahnya cepat nih akhirnya dikirim orang ke tapi strategi bisa apa semua naik pak habisannya jenderal bintang 1 bilang 4 tuh jenderal yang iya nyata ya udah bintang tuh jenderal juga apalagi nah itu berjalan kehidupan kayak itu tapi istiqamah di dalam jalan selama jalan itu adalah kada keluar daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita kada terhanyut dengan isu sama seperti itu kenapa orang Bahari itu dapat penghargaan veteran kada keluar daripada
Komandan pertama Jenderal Sudirman tuh kada keluar di situ dari ada nang keluar ada dapat penghargaan karena tahanyut dengan isu tawaran unang pian kayaknya nih diangkat ini sekalinya kayak ini juga nih kita menuntut ilmu ini begitu mengaji pertama kali mempelajari ini tentang ketuhanan sekalinya orang tinggi pada kita itu isu ini kan mau langsung tinggi mengkat mulai di bawah nyakawa apa mana bisa ya pasti orang berjalan ibarat tangga pertama nah itu di bawah dijajak hanya naik tangga kedua walaupun orang sudah tangga berapa aja itu kan ada papawan kita sesuai jalan kita yang tangga pertama ya tangga pertama isu apa semuanya ini kan ada perlu lagi nah disinilah makna ujian daripada mazhab Ahlussunnah Jamaah bisa tahanyut yudang nang tinggi atau kada sembayangan lagi masih sembayang masih ini cuma kada paham kita di situ kalau taguda bahasa orang tuh sekalinya mazhab lain mazhab Jabariyah mazhab Mujassamah itu mazhab Ittihad Hulul bersatu dengan Tuhan mazhabnya sabuku yang ilmunya ya Tuhan ya aku ini ya Tuhan ya aku nah ini kayak apa tinggi uji pelajaran itu takutnya Tuhannya kayak apa ya nggak ada nih pang sudah nyene jadi Tuhan takutnya mau lah langit pabila nah itu kada tahu sama aku aja nih luput kayak apa maka jadi Tuhan mau lah langit tahu aturannya pelajaran tuh yang gitu udah nggak ada kayak itu luput aja nah kita nih belajar nih sudah nih pakai belajar salah pakai pian itu aja nah inilah mana jangan tahanyut apabila ada kitabnya nah ini pendapatnya nah ini imamnya nang memadahkan nang masyhur dari ulama mutakhirin pakai mazhab Imam Syafi'i yaitu Syekh Ramli dan Ibnu Hajar itu dua Syekh Ramli Nihayah Ibnu Hajar Tuhfah dua nah ini perpegangan Ibnu Hajar Ati-Hamil ya Al-Asqalani di atas Syekh Ramli hadisnya yang lebih mudah ya orang kayak Imam Nawawi mutahirin yang kita ini kalau lebih pada itu kita bisa berbahaya saya luput pakai aja tuh jangan dikira pakai mudah mbah rukun udu enam perkara udah kita aja kadenya kayak itu bang karena seikung cara wudu kayak ini nang bujur kayak ini nang ini nang seikung nah ini batal nah ini kada nah ini yang kita kurang-kurang kaji harus serba salah aja karena lalu datang pegamis orang surban ganal sebenarnya jurang kada batal ya lompat ya kada batal juga begitu kan bini seorang dia batal juga nih nah hadisnya Aisyah begitu kan Rasulullah nah seorang tadi mazhab Imam Syafi'i nah ini lain mazhabnya lain nah ini yang dibawa orang mazhab Maliki kayak apa nah ini wudunya kada boleh sama orang Imam Syafi'i beda Imam Syafi'i nah separuh sebahagian kepala disapu Imam Malik samuan kepala nah ini udah bedain itu tahanyut ngarannya ujar Imam Syafi'i di waktu Rasulullah tersentuh Aisyah menyentuh kaki Rasulullah itu belepik karena adat orang Arab menyentuh antara laki-laki dan perempuan mereka belepik kita di Indonesia ini kada belepikan salaman kita ngarannya tahu lagi ya itu gan tinggi pelajaran pada orang Arab puja itu kayak apa anta artinya gitu orang nah ini ada nah ininya nah ini ada jangan tahanyut dengan apa itu ada pakai nih gitu orang najab kita nah berarti apa nih pelajarilah mazhab sebaik-baiknya ada boleh dulu mazhab diaduk ada mau jadinya dan di dalam hukum memang kada kawa diaduk karena akan bertentangan dua mazhabnya itu ada mau jadilah artinya kitanya nang tersalah kayaknya kalau dahur kitanya kecuali kitanya sudah menguasai satu mazhab maka kita tambah lagi kaul nah itu hanya menambah aja satu mazhab harus dipakai dikuasai dengan sebaik-baiknya
Faslun, ini satu pasal. Biadai zakah wa syaraitiha, pada tata cara membayar zakat dan seluruh syarat-syaratnya. Agama kita, melajari kita seluruhnya adalah untuk akhir perjalanan kita menjadi baik. Jadi mulai hukum berzakat, tata caranya, nang menerimanya, ini dilajari itu, menyerahkan ke ini orangnya. Nah ini, nah itu agama kita tuh kadang kalau babarang ayebian kadang ada peraturan tata cara. Nah apa tujuannya? Kayak kita nang ini kada bebas. Oh sekalinya jangan sampai keluar daripada agama. Allah Ta'ala maulahkan kita peraturan supaya jangan keluar daripada peraturan itu, mengikat ke kita. Kenapa sebabnya? Kita nah ini jangan dikira surangan. Ada orang yang kada senang kepada kita untuk menyesatkan kita, yaitu iblis. Kada kelihatan. Nah, kada ada nang kawa selamat daripada tipu daya iblis kecuali orang yang kada keluar daripada peraturan agama. Selama kada keluar dari peraturan itu, ila ibadakal mukhlasin, hamba munang ikhlasnya itu kada keluar. Tetap di jalan sesuai peraturan agama. Kita gawe berwudu, caranya bergawe apa semuanya. Jangan hanyut apa semuanya, itu hati caranya digawe apa. Selamat aja sampai akhir kehidupannya ini. Nang iyanya kalau selamat tuh biar ibadah sedikit tapi selamat. Nah, ibadah banyak tinggi apa semuanya tapi kada selamat. Nah, apa artinya? Keselamatan tuh dijamin di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Itu kada keluar dari Quran, kada keluar dari hadis, kada keluar dari ijma' ulama. Nah ini himpunannya, ijmakna itu nang menghimpun Quran dan hadis. Kita bertambah kias itu penyempurna aja lagi. Nah ini aja sekadar apa, kita membaca kitab Mursyidul Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala, bencana dan penyakit, nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul kita dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirah. Bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan barizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina bisaqrati mati wa najatan minan nar wa fanda isyab. Rabbana qulubana balasmanduka rahmatan innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.